Tepuk tangan dulu deh biar gak sedih-sedih. Hari ini temanya sedih banget soalnya. Tepuk tangan lagi sekali lagi. Ya Allah, mukanya pada sengbep semuanya ibu-ibu yang di rumah juga ya. Ayo semangat sama-sama kita belajar. Buat yang baru bergabung kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini bagus banget. Bahkan dari tadi kita sampai terharu mendengarnya. Apa sih temanya? Temanya merawat orang tua sebanding dengan surga. Alhamdulillah. Jamaah. Ada video tayangan lagi nih ya. Buat pelajaran kita semuanya tentang ayah yang sakit saat ditinggal ibu meninggal. Ya Allah ya Rabbi, ini dia tayangannya. Abdul Mukmin Mazni. Abdul merawat ayah yang lumpuh setelah sang ibu meninggal dunia. Demi merawat sang ayah yang mengalami lumpuh, Abdul pun menolak tawaran kerja dan kuliah. Demi tetap terus merawat sang ayah, Mukmin rela mengubur impiannya untuk melanjutkan kuliah hingga mencari pekerjaan tetap. Masya Allah ya, kita lihat, kita nggak tahu nih amalan apa orang tuanya bisa bikin anaknya seperti itu gitu loh. Karena nggak semua anak, mohon maaf ya, yang melihat ayahnya sedang sakit atau apa segala macam itu bisa mau ngurusin gitu loh. Apalagi merawat orang tua yang sudah senja. Pasti akan memiliki kalau sampai nggak ngurusin di akhirnya nyesel gitu loh. Kita minta sekarang coba guru kita Habib Usman, mohon izin Bib. Gimana nih Bib caranya kita bisa mendidik anak ya. Walaupun kita lihat orang tua udah senja, terhalang biaya, tapi akhirnya dia tetap bisa memberikan orang tuanya itu kayak apa perawatan dan perasaan yang luar biasa. Wah ini penjelasan Habib. Afwan Mas Fadli, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sungguh benar bahwasanya Allah memiliki sifat kudrat dan iradat. Allah Subhanahu wa taala berkehendak sesuai dengan kehendaknya. Ujian akan datang kepada hamba dengan kehendak Allah. Ada kalanya manusia yang hidupnya sukses kaya raya, berangkat ke luar negeri, ke sana ke sini. Orang tuanya sakit di rumahnya, hanya dikasih biayanya, tidak ketemu dengan orang tuanya, sampai orang tuanya meninggal. Ada kalanya seorang anak yang dia tidak mampu, yang hanya mengandalkan yang dia miliki, yang sulit, yang tidak bisa memfasilitasi semuanya. Sampai orang tuanya sangat-sangat sakit keras. Sehingga orang tuanya berada di pangkuannya meninggal dunia. Anaknya menyesal, luar biasa sangat menyesal kenapa saya tidak bekerja, kenapa saya tidak diberikan rezeki, kenapa saya tidak dikasih uang, kenapa saya tidak mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Dia mengeluh dan lain sebagainya. Ini adalah sebab daripada kehidupan. Wa ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Oleh karena itu kita tahu musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan segala-galanya. Kita sebagai hamba Allah berdoa meminta kepada Allah dengan khusyuk. Jadikanlah kami ya Allah diberikan kecukupan. Cukup untuk membiayai kehidupan kita. Cukup untuk membiayai anak istri kita. Cukup membiayai kebutuhan orang tua kita. Cukup membiayai kebutuhan keluarga kita yang sakit dan lain sebagainya. Ya Allah mudahkan langkah kami. Berusaha dan berikhtiar sebagai hamba adalah bentuk kehidupan dunia. Manusia di muka bumi ini dijelaskan dalam kitabnya Imam Al-Habib Abdullah bin Haddad bahwasanya ada manusia yang dikasih dunia, ada orang yang dikasih akhirat, ada orang yang dikasih dunia akhirat, ada orang yang dikasih akhirat doang. Semua 4 golongan ini berbeda-beda. Tapi prinsipnya adalah manusia yang dikasih dunia dan akhirat oleh Allah, berarti dia dapat dunianya, dapat akhiratnya. Ada yang cuma dikasih dunia aja, tapi dia jauh dari Allah, kehancuran di dalamnya. Ada juga yang dikasih akhirat, dunia yang gak dikasih. Tapi dia menjadi hamba Allah yang tenang hati dan jiwanya. Ada bahkan manusia yang hanya mendapatkan apa? Yang hanya mendapatkan yakni kehidupan di dunia ini sebagai sebuah pajangan yang nyata. Bermaksiat, berjudi, zina, khomar dan lain sebagainya. Tidak peduli kehidupannya. Sibuk dengan urusan dunianya. Cinta kepada dunianya. Cinta dengan kekuasaannya, cinta dengan kedudukannya. Sampai apa? Lupa mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya dan membuat malu orang tuanya karena perbuatan yang dilakukannya. Entah dia narkoba, entah dia melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga
orang tuanya menganggap mempunyai anak seperti ini menyesal. Nauzubillah min zalik. Oleh karena itu didiklah anak kita dengan didikan yang baik. Jadi anak harus anak yang soleh bertakwa kepada Allah. Ayo tekadkan hati dan jiwa kita. Saya punya orang tua, saya harus hormati orang tua saya sayang sama orang tua saya. Dan saya dapat kasih sayang. Ada doa singkat ya, Robbi habli minas solihin. Soleh. Nah sekarang kita lanjut, waktunya kita memberikan kesempatan kembali kepada jamaah yang ada di studio untuk tanya jawab sama guru-guru kita. Kalau gitu kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya lagi. Oke, mana? Oh, yang tadi dulu, sebentar. Yang tadi dulu yang mau curhat Ibu, ayo sekarang curhatnya boleh. Silakan Ibu, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Imas Alawiyah dari Majelis Ta'lim Darul Yakut. Darul apa Durul? Durul Yakut. Oh, Durul apa Darul? Dia bingung ya. Nurul. Durul, iya. Terus? Ini Iya, Bu, saya iya. mau bertanya. Iya Ibu Imas. Tetangga saya ada yang sakit, anaknya banyak. Ya Allah, terus? Tapi anaknya itu ada yang merawat semestinya dengan baik, ada juga anak yang cuma datang doang. Oh gitu. Ngasih uang enggak buat berobat. Ya Allah, terus? Ngurusin juga enggak. Terus? Nganter ke rumah sakit juga enggak. Dia mah cuman diem doang, ada saja enggak ada gunanya. Apakah anak seperti itu akan mendapat surganya Allah seperti anak yang merawat? Oh gitu. Begitu pertanyaan buat Ustadz Maulana. Terima kasih. Wassalamualaikum Kembali. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Imas yang kepoin tetangganya. Silakan Ustaz mau dijawab. Silakan dijawab. Iya, kan dia cerita tetangganya tadi. Terima kasih banyak. Pertanyaannya Ibu lagi nyentil orang-orang yang lagi nonton. Nyentilnya gimana? Ternyata sama enggak orang yang makan dan yang tidak makan? Tidak. Sama enggak orang yang kerja dengan tidak kerja? Tidak. Kira-kira dikasih pahala enggak yang tidak ngurusin orang tuanya? Jelas tidak. Tapi dia kasih duit. Kan beda. Beda tidak? Beda. Kalau tadi enggak kasih duit juga. Gak ngasih duit juga sama sekali. Pelit banget tuh anak ya. Jangan. Yang kedua, ketika merawat orang tua itu berguguran dosa-dosa. Amin. Amin ya Allah. Nah, jadi dia tidak rawat orang tuanya, tidak gugur dosanya. Kenapa tidak? Makanya kata Nabi, celaka. Sampai Nabi menyebutkan 3 kali celaka. Siapa itu? Yang tidak mengambil kesempatan dapat sorga lewat jalur orang tua. Nih, pahala nggak dapat, dosanya nggak gugur, nggak masuk sorga. Tidak akan mencium bau sorga anak yang durhaka sama orang tua. Tidak akan mencium. Dipendekkan umurnya. Bukan orangnya pendek, umurnya. Dipendekkan umurnya. Maksudnya hilang berkah umurnya. Iya itu jahat sama orang tuanya. Tapi kok masih hidup ya? Bukan usianya, berkah umurnya. Oh berkah umurnya. Berkah umurnya hilang. Oke, terima kasih banyak. Kita lanjut lagi jamaah. Yang sebelah kanan yang mau nanya lagi boleh silakan angkat tangannya ayo. Ibu Imas udah atasnya sekarang. Boleh Ibu izin silakan. Iya boleh berdiri Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Ibu Aminah dari Majelis Taklim Darul Yakut, Pelabuhan Ratu. Tepuk tangan dong. Buat Ibu Aminah Ibu ya. Ya. Iya silakan Ibu Aminah pertanyaannya. Mau tanya Pak Ustadz, mau nanya ke Pak Ustadz Syam. Ustadz Syam Ya, Bu. boleh. Apa ada anak itu yang
nggak mau merawat orang tua, malahan dikasih ke menantunya atau ke saudara iparnya. Apa boleh itu Pak Ustadz begitu orang tua itu anak kepada orang tua? Oh gitu. Jadi dia nggak mau. Dia nggak mau ngurusin Dia nggak orang tuanya. Jadi Suruh nggak mau. mantunya yang ngurusin atau iparnya. Atau orang lain gitu. Oh mungkin dia sibuk. Yap. Jadi dia minta tolong sama Jadi menantunya. nggak mau, itu mah nggak mau. Ibu nggak usah berdebat atuh. Kan kita kan lagi tanya jawab. Ya gitu Pak Ustadz ya. Bener ya, kesel Terima ya, Bu, ya? kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak. Tepuk tangan kayak lagi. Buat Ibu Aminah. Temennya dicium Tahu balanya. nggak? Tahu Apa? nggak? Kenapa? Tahu nggak? Yang direpotin itu siapa? Siapa? Dirinya. Yang dititip. Oh dititipin. Makanya dia curhat. Kasihan loh ibu depannya tuh, kasihan jilbabnya jadi. Tapi guruku Ustaz Maulana Habib Mas Fadli serta seluruh jamaah yang hadir dan yang ada di rumah Al-Quran Surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Kalau ada anak yang tidak mau mengurus orang tuanya, berarti dia bukanlah seorang yang pandai bersyukur. Berarti dia bukanlah seorang yang pandai berterima kasih. Sesuai dengan ayat Allah dalam surah Luqman tadi, ternyata berbakti sama orang tua itu adalah salah satu tanda syukur kepada Allah dan tanda terima kasih kepada kedua orang tua. Kalau menantu mah bisa saja dia menggantikan sang anak tadi. Misal ada seorang ibu punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya bekerja keluar kota atau keluar negeri. Akhirnya anak laki-laki ini minta tolong sama istrinya. Neng, rumah kita memang besar, rumah kita memang bagus. Boleh enggak kalau selama saya pergi orang tua saya gantian kamu yang ngurusin, boleh enggak gitu. Subhanallah. Maka sang istri dengan ikhlas, dengan ridho dia pengen ngurusin mertuanya. Maka sang anak laki-laki dapat pahala karena pergi mencari nafkah yang halal untuk keluarganya. Sekaligus tidak menelantarkan orang tuanya, sang menantu dapat pahala juga double. Bukan orang tua kandungnya tapi orang tua suaminya, lalu dia merawatnya, berakhlak baik padanya, beretika padanya, berakhlakul karimah, maka dia dapat pahalanya double. Yang keliru kalau anak tidak mau sama sekali mengurus orang tuanya. Udahlah, kayaknya mama lebih sayang sama mantu daripada saya. Kayaknya papa lebih sayang sama mantu daripada saya. Mending suruh aja tuh anak mantu papa buat ngurusin. Suruh aja ipar-iparnya buat ngurusin. Nah ini yang keliru. Kenapa? Karena yang disuruh berterima kasih dan bersyukur adalah anak. Yang disebutkan dalam ayat ini. Wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Yang pernah menyusahkan orang tuanya ketika di dalam kandungan. Kita tuh waktu dalam kandungan pasti pernah nendang perut orang tua kita. Pasti karena pernah kita nendang perutnya ibu. Cuma kita nggak ingat aja. Kita semua pernah nyusahin ibu dalam kandungan, ketika menyusu, ketika disapi, ketika disuapin. Bayangin disuapin digigit tangan ibu, disusuin digigit ibunya. Subhanallah, kita semua pernah. Maka cara berterima kasihnya bukan membalas ya. Berterima kasihnya adalah giliran orang tua butuh perawatan kita, maka kitalah yang senantiasa hadir dan standby terhadap orang tua kita. Jamaah. Banyak orang pengen panjang umur, tapi ternyata panjang umur itu terkadang ada masalahnya juga. Kalau kita lihat anak kecil ngompol, kita cuma bilang, aduh ganteng banget sih, kenapa ngompol situ? Tapi giliran orang tua yang ngompol pasti kesel. Pasti kesel. Kenapa? Padahal orang tua itu akan dikembalikan seperti anak kecil. Cuma bedanya kalau anak kecil kita gemes. Kalau orang tua kita kesel. Anak kecil numpah-numpahin makanan. Aduh nak jangan digituin makanannya. Tapi kalau orang tua kita yang sudah tua numpah-numpahin makanan pasti kesel. Masya Allah, tabarakallah, jamaah. Kita lanjut lagi, satu lagi pertanyaan boleh dari jamaah sebelah kanan saya. Angkat tangannya yang mau nanya. Wah cepet nih yang ini nih. Ini lebih serius kayaknya nih pertanyaannya. Silakan mbaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Sayo Apriliani. Siapa namanya Bu? Sayo Apriliani dari Deketin baiknya. Ya. Iya. Sayo Apriliani dari Majelis Taklim Darul Yakud Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu Sayo. Orang Padang. Oh bukan, tepuk tangan dong ya. Jadi tadi saya dengar berkali-kali kok Sayo, saya pikir orang Padang. Ayo lanjut pertanyaannya. Mau bertanya kepada Habib. Oh boleh. Habib silakan. Habib dulu selama saya merawat almarhum ibu saya, sewaktu dia sakit, saya merasa saat saya merawatnya, saya durhaka. Kenapa begitu? Ada perasaan apa mungkin pas setelah terawat? Karena saya merasa marah dan kecewa di hati saya. Apakah dosa saya bisa terhapuskan sementara ibu saya sudah tidak ada? Oke, terima kasih banyak, tepuk tangan dong Bu. Nah ini mungkin banyak mewakili pertanyaan dari orang-orang lain ini, Masya Allah luar biasa. Karena banyak anak yang merawat orang tua kayak tadi Ustadz Syam bilang ya. Mau dirawat, tapi ada perasaan dongkol di hati, perasaan kesal di hati kalau seandainya ibunya numpahin makanan atau ngompol gitu. Mohon izin penjelasannya Bib, silakan Bib. Iya silakan, Fadol Bib. Ya akhir afwan Mas Fadli, Ustaz Sam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika seseorang mengumpat orang lain dalam hatinya. Saya tanya dulu, keluar dari mulutnya apa enggak nih? Di hati atau lisan? Di hati. Di hati. Ada orang yang marah dalam hatinya, benci dalam hatinya, kesal dalam hatinya. Mungkin tertipu daya oleh setan. Karena setan bisa masuk dalam darah, pikiran sampai ke hati manusia. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan musuh yang nyata. Jelas bahwasanya tipu daya setan memancing hamba tersebut untuk emosional, untuk marah, untuk berbuat tidak baik, untuk melakukan perbuatan yang buruk, untuk melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti apa? Mengikuti hawa nafsunya sehingga menghasilkan keburukan-keburukan yang nyata. Kalau masih dalam hati, insya Allah bismillah gak apa-apa. Ibu cuma rusak hatinya doang. Tapi kalau sudah lisan yang keluar, maka ada hablum minan nas. Ada hubungan kepada manusia. Ada hubungan kepada bapaknya, ibunya, temannya, keluarganya, ataupun kerabatnya. Kalau hati yang ngomong pikirannya, ini orang gak bener nih, ini orang gak baik nih, ini orang kurang ajar nih. Ya kan? Hati masih berpikir. Tapi hatinya bisa ditangkal lagi. Astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Allah. Ada proses dalam kehidupan. Ada proses dalam kehidupan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Yang notabene hamba tersebut sering berbicara dengan hatinya. Ada was-was. Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati. Ada gangguan daripada jin dan manusia. Kan ya mughalibal qulub sabit qalbi ala. Nah inilah yang harus kita perhatikan. Salasu da'watin mustajabatun lahunna la syakka fihinna da'watul majlum wa da'watul musafir wa da'watul walidaini ala waladihima. Ada 3 doa yang mustajab. Salah satu adalah doa orang tua terhadap anaknya. Kalau misalkan orang tuanya mendoakan keburukan terhadap anaknya, jadi. Ini sangat berbahaya. Seringkali di mimbar Islam itu indah atau majlis Islam itu indah saya menjelaskan bahwasanya Jurej itu memiliki ibu yang nyumpahin Jurej dikabulkan sama Allah. Ada ibu yang maki-maki anaknya disumpahin biar lo gak selamat. Gak selamat ini anak, kasihan. Jadilah orang tua yang berkata-kata yang baik sama anaknya. Nanti ibunya nyesel juga. Janganlah kalian nyumpahin anak kalian. Apapun kalimatnya maka berbahaya bagi anak kalian. Masya Allah, terima kasih banyak Habib ya, buat mbaknya terima kasih banyak juga ya. Karena memang nih mulut nih harus dijaga banget gimana caranya supaya tidak sampai menyakiti orang lain. Bukan cuma sama orang tua kita juga, sama orang lain juga begitu. Dan buat semua teman-teman ya yang masih punya orang tua, ayo orang tua punya batas waktu. Manfaatkan waktunya itu menjadi anak yang soleh dan soleha demi menggapai surganya Allah lewat pintu birrul walidain. Nah buat yang di rumah jangan kemana-mana, kita lanjut lagi setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.